Shalom, selamat malam sahabat Rema yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan atas kasih dan perkenanannya, malam ini kita boleh kembali bersama dalam renungan malam Rema untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Rema saat ini adalah edisi khusus yang merupakan rangkaian seri renungan tentang 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Baik sahabat terkasih, mari berdoa sebelum membaca bagian ayat firman Tuhan dan merenungkannya. Bapa, di dalam nama Yesus, dalam keheningan hati ini, kami datang dengan segala kelemahan dan kekosongan. Kami tidak layak berdiri di hadapan salib-Mu, namun kasih-Mu tetap memanggil kami mendekat. Saat ini kami ingin mendengar suara-Mu yang penuh belas kasih. Suara yang berkata kepada pendosa yang hancur, hari ini juga Engkau akan bersama-samaku di Firdaus. Bukalah hati kami Tuhan, agar firman-Mu bukan sekedar bacaan, tetapi menjadi pelukan bagi jiwa kami yang lelah. Biarlah kami menangis, bukan karena rasa bersalah, tetapi karena disentuh oleh cinta-Mu yang begitu besar. Roh Kudus, jamahlah setiap bagian hati kami, lembutkanlah yang keras, pulihkanlah yang terluka, dan hidupkanlah kembali iman yang mulai pudar, agar kami benar-benar memahami bahwa kasih-Mu lebih besar dari kegagalan kami. Dalam nama Yesus, kami berserah dan siap merenungkan firman-Mu. Amin. Sahabat, melalui Rema saat ini, kita akan bersama merenungkan tentang perkataan yang kedua dari 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan bagian bacaan ayat Alkitab yang menjadi pedoman terbaca dari Injil Lukas pasal 23 ayat 43 yang tertulis, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, makna dari frasa hari ini juga dalam perkataan kedua Tuhan Yesus di kayu salib sangat dalam dan penuh pengharapan. Melalui Rema saat ini kita akan mengetahui makna penting apa sajakah itu. Yang pertama, janji keselamatan yang langsung dan pasti. Yesus tidak berkata nanti atau suatu hari, tetapi hari ini juga. Pernyataan Yesus ini menunjukkan bahwa keselamatan itu instan bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya dan berserah kepada Yesus. Ketika seseorang bertobat dan percaya kepada Yesus, maka keselamatan didapatkannya saat itu juga tanpa penundaan. Makna yang kedua, kepastian iman di tengah penderitaan. Yesus sedang disalibkan dalam penderitaan terberat dan terbesar yang pernah ada. Namun di balik penderitaannya itu, Yesus tetap memberikan kepastian yang penuh kepada si penjahat di sebelahnya. Hal ini memberi pesan bahwa iman kepada Kristus membawa kepastian, bahkan dalam kemustahilan dan saat tergelap sekalipun. Makna yang ketiga, surga adalah tempat pertemuan dengan Yesus. Dari ayat perenungan yang adalah perkataan Tuhan Yesus yang kedua di kayu salib ini, Yesus berkata, bersama-sama dengan aku. Artinya, keselamatan bukan sekedar soal tempat, tetapi lebih dari itu, yaitu soal persekutuan pribadi dengan Yesus. Sebab surga bukan tempat yang indah karena keemasannya, tetapi karena di sanalah kita bisa selalu bersama dengan Yesus muka dengan muka. Makna yang keempat, yaitu penghiburan bagi setiap orang percaya. Sahabat Rema, pernyataan Yesus kepada si penjahat ini juga adalah sebuah pernyataan yang memberikan penghiburan besar bagi orang yang sedang menghadapi kematian atau bagi mereka yang merasa waktu hidupnya singkat. Tidak peduli seberapa terlambatnya atau saat detik-detik terakhir seseorang datang kepada Tuhan,
Namun jika hatinya tulus dan percaya, maka Yesus tetap membuka pintu Firdaus baginya. Dan makna yang kelima, keselamatan tidak bergantung pada perbuatan tetapi pada iman. Penjahat itu di ujung hidupnya, ia tidak sempat berbuat baik. Bahkan kemungkinan besar ia tidak dibaptis dan juga tidak melayani. Namun di saat-saat terakhir hidupnya ia percaya, dan dengan iman itulah dia diselamatkan. Frasa hari ini juga menekankan bahwa imanlah yang menyelamatkan, bukan ritual atau usaha manusia. Dari kelima makna yang terkandung dalam frasa hari ini juga adalah sebuah pernyataan yang penuh kuasa, yang di dalamnya terkandung janji keselamatan yang langsung, pasti, penuh penghiburan yang bersumber dari kasih karunia Allah. Jika kita menyimak akan apa yang Yesus terima melalui penderitaannya, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dijalani dan dilalui oleh seorang manusia biasa. Saat dunia menolaknya, saat para serdadu mencemoohnya, dan saat para murid tercerai-berai, Yesus tergantung di salib dalam penderitaan yang luar biasa, namun tetap penuh dengan kasih. Di sisinya tergantung dua orang penjahat yang pantas dihukum menurut ukuran manusia karena kejahatan mereka. Namun salah satu dari mereka diambang kematiannya. Ia menyadari sesuatu yang sangat penting, sehingga dengan nafas-nafas terakhirnya ia berseru, "Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Disinilah letak keindahan kasih karunia. Penjahat itu tidak punya waktu untuk memperbaiki hidupnya. Ia tidak sempat berbuat banyak untuk Tuhan. Namun, satu hal ia lakukan, yaitu percaya. Dan Yesus yang sementara menderita, berdarah dan terluka dengan penuh belas kasih menjawab, "Sesungguhnya hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sahabat, betapa luar biasanya Yesus kita. Di tengah penderitaannya ia masih menyelamatkan jiwa. Ia tidak menunda, tetapi ia berkata, "Hari ini juga." Hal ini sungguh menampar kita yang sering berpikir bahwa kita harus menjadi sempurna dulu untuk mendekat kepada Tuhan, atau bahwa kita harus berbuat sesuatu yang besar agar layak masuk surga. Tetapi lihatlah salib, lihatlah penjahat itu. Ia membawa dosa, tetapi ia mengakui Yesus dan itu cukup untuk menyentuh hati Sang Juru Selamat. Hari ini mungkin kita merasa tidak layak, mungkin kita terlalu hancur, terlalu gagal atau terlalu berdosa. Ingatlah sahabat, Tuhan Yesus tidak pernah menolak hati yang datang dengan iman dan pertobatan. Salib adalah tempat di mana kasih dan pengampunan bertemu, dan dari salib itu sampai hari ini suara kasih masih berseru, "Hari ini juga Engkau akan ada bersamaku." Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Sahabat, mari berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih untuk suara kasih-Mu yang tidak pernah terlambat, bahkan di detik terakhir kehidupan. Suara yang memberi harapan bukan karena kami layak, namun karena kasih-Mu yang tak bersyarat. Seringkali kami datang kepadamu sebagai manusia yang gagal, namun Engkau tidak menolak kami. Hari ini kami percaya bahwa anugerah-Mu lebih besar dari masa lalu kami, dan janji-Mu lebih kuat dari rasa takut kami. Bawalah kami makin dekat kepadamu Tuhan. Ajarilah kami untuk hidup dengan iman seperti si penjahat yang percaya, agar satu hari nanti kami pun boleh mendengar suara kasih-Mu yang berkata kepada setiap kami, "Engkau akan bersamaku." Dalam nama Yesus yang penuh kasih dan kuasa, kami bersyukur dan berserah. Amin. Sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, Firdaus bukan untuk orang sempurna, tetapi untuk mereka yang percaya.
dan firdaus bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena siapa yang kita percaya. Jika hari ini hatimu disentuh, jangan simpan sendiri karena ada begitu banyak jiwa di luar sana yang haus akan pengharapan dan pengampunan. Bagikanlah renungan ini karena satu kata bisa mengubah hidup seseorang. Jadilah saluran kasih Tuhan karena mungkin melalui engkau seseorang bisa kembali percaya bahwa dia masih dicintai dan masih punya harapan. Sampai jumpa pada rema berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.